Lalu aku ketemu sama mobil pengantin Kana. Dia ngotot mau tukar buket plastik murahannya sama bunga Kyoko yang bernilai ratusan juta. Kak Carla, aku mohon tukar buket bunganya sama aku. Aku udah banyak berkorban demi pernikahan ini. Aku cuma mau pernikahan yang sempurna. Nanti abis turun mobil, aku balikin ke kamu. Saat itu hatiku tergerak dan setuju untuk menukar. Tapi nggak sangka, setelah turun mobil, dia nggak mau mengembalikan buket bungaku. Bahkan dia melempar bunga Kyoko di pernikahannya, sampai hancur berkeping-keping. Karena apa yang kamu lakukan? Ini peninggalan kakekku satu-satunya. Ini juga satu-satunya cara dia bisa ikut di pernikahan ini. Apa maksudnya? Bukannya ini cuma bunga kaca aja? Banyak yang jual di online shop. Aku beliin yang baru ya buatmu. Kalau kamu nyusahin aku karena aku anak pelayan, ya udah. Tapi apa kamu juga mau mempermalukan aku di momen terpenting dalam hidupku? Minggir! Karena Kak Carla jahat banget, Kakul. Aku takut. dia kayak orang gila. Ayo kita pergi. Kul, kembali kamu! Karena sengaja injak gaun pengantinku, tapi tunanganku malah menghibur. Karena ninggalin aku sendirian di aula nikah, buat aku jadi bahan tertawaan. Mati kamu! Mati kamu! Mati kamu! Mati kamu! Kemudian dia menjebakku bilang aku mendorong dia buat dia keguguran. Bukan aku. Demi dia kakakku mengusirku dari rumah tunanganku. Demi dia matahin tangan dan kakiku. Terus suami Hana setelah pernikahan balas dendam ke aku yang udah terpuruk saat itu. Di hari hujan dia mencari 3 preman buat memperkosaku sampai mati. Gak ada nafas. Cepat pergi. Aku gak terima. Aku gak terima. Kalau bisa diulang lagi aku bakal buat kalian semua tanggung akibatnya. Aku berinkarnasi. Kak Carla, apa ada masalah? Kalau nggak ada kita berangkat. Ingat bawa buket bunganya ya. Semua yang kualami di hidupku sebelumnya dimulai dari hari ini. Karena mau tukar bukit bunga sama aku gak bakal mengulangi kesalahan yang sama. Carla, kamu udah siap? Mobilnya udah datang. Kita bisa berangkat sekarang. Tunggu, karena Tuhan kasih aku kesempatan lagi. Jadi aku bakal mulai dari akarnya buat hentiin permainan konyol ini. Carla, kamu serius? Carla, mobilnya udah datang. Kenapa belum sampai? 10 menit lagi pernikahannya mau mulai. Carla, ini kan hari pernikahan. Kenapa kamu milih jalan lewat kuburan begini? Ngeri banget. Terus kondisi jalannya juga jelek. Bakal buang waktu kita. Ini nggak baik. Semua orang gak ngerti kenapa aku pilih jalan berlumpur di samping kuburan ini. Cuma aku yang tahu, aku cuma mau hindarin tragedi hidup sebelumnya. Aku gak percaya kalau aku gak lewat jalan utama, masih bisa ketemu sama Kana di jalan. Kak Carla, di depan ada iring-iringan pengantin, jalan ini sempit banget, gak bisa lewat. Cuma bisa tunggu mereka duluan. Apa? Karena Kak Carla, kebetulan banget. Kita nikah di hari yang sama. Bisa ketemu di jalan lagi. Kak Carla, ku dengar tukeran buket bunga di hari pernikahan bisa mendatangkan hal baik. Ini buket yang aku buat sendiri. Kita tukeran ya? Kenapa? Aku udah pilih jalan lain dari hidup sebelumnya. Kenapa masih ketemu Kana? Kak Carla, aku udah berkorban banyak demi pernikahan ini biar mertua nggak remehin aku. Kita tuker buket bunga ya? Bukit bunga aku gak cocok buat melukain aja. Di hidup ini, aku ubah rute jadi lewat kuburan.
tapi masih bisa ketemu Kana. Kayaknya pernikahan ini bukan kebetulan. Kak Carla kata, orang ketemu mobil pengantin tapi nggak tukar buket bisa bawa sial. Kita tukar aja ya. Nanti pas aku turunin mobil, aku balikin ke kamu. Di hidup sebelumnya begitu pernikahan selesai, aku jadi viral di sosmed. Sampai ada orang yang langsung mencariku. Semua ini berhubungan sama live-nya Kana. Bukannya ini putri klan Saka, ada apa? Kok klan Saka pelit banget, cuma buket bunga aja. Ya gadis itu cuma mau dapat hoki aja. Kemarin dia udah live buat buket bunganya. Lama banget baru jadi buketnya Nona itu pelit banget. Kak Carla, aku tahu karena aku anak pelayan. Kamu gak mau tukar. Tapi aku udah buat buket ini lama banget. Demi kebahagiaan kita berdua, aku gak sangka kamu bisa menolakku. Nona klan Saka ini kelewatan. Iya, nindas orang kayak gini. Kana, lihat banget usahamu buat hancurin reputasiku di hari pernikahanku. Karena kamu udah siapin panggung. Kalau aku nggak ladenin, berarti aku nggak hormatin usahamu. Kak, meskipun buketku gak mahal, tapi ini tulus kamu. Kalau kamu mau tukar, ya tukar aja. Kamu setuju? Nggak perlu balikin ke aku, ambil aja. Kok bunga krisan? Ada apa nih? Kak Carla, kamu bercanda ya? Siapa yang bawa bunga krisan ke pernikahan? Itu kan buat orang mati. Sialan, bunga gioknya kan berarti banget buat Carla. Ada makna khusus buat dia. Awalnya aku mau hancurin dan permaluin Carla di pernikahannya. Gak sangka dia malah gak bawa. Kak Carla, kalau kamu nggak mau tukar buket bunga ya nggak usah. Ngapain ambil bunga krisan buat ngutuk Kana? Carla live Kana viral. Barusan aku sembahyang buat kakek dan ayahku. Mereka nggak bisa hadir di pernikahanku. Jadi hari ini aku datang ke makam buat beritahu mereka supaya mereka bisa istirahat tenang. Ini adalah buket bungaku. Kupikir lewat kuburan gak mungkin bisa ketemu mobil pengantin lain. Jadi aku gak bawa yang lain. Tapi rencanamu unik juga ya. Kenapa kamu juga milih jalan lewat kuburan? Iya, kakek dan ayah Nona Saka meninggal tahun lalu. Kakeknya adalah seniman terkenal di luar negeri. Alasannya masuk akal. Tapi si Kana aneh banget, rombongan Nona Carla diam aja. Tapi Kana malah main petasan dan musik di kuburan. Nggak takut ganggu orang yang meninggal. Ku dengar ibu Kana dulunya pelayan klan Saka. Apa mungkin Kana sengaja ikutin bosnya sendiri? Kayak gadis pengiring. Kana, ambil aja buket bunganya, jangan tunda kebahagiaanmu. Kak Carla gak jadi tukar aja ya? Kana, nggak bisa. Nggak tukar buket pas ketemu pengantin lain bisa bawa sial. Kamu sendiri yang bilang. Karena ini kenapa sih? Tadi ngotot mau tukeran buket Nona Carla udah setuju. Dia malah nggak mau. Kudengar ada pengantin yang sengaja siapin buket murahan buat ditukar sama buket bunga mahal dari orang lain. Dulu pas Putri Klan Yudho menikah, buket bunga emasnya ditukar sama orang lain. Maksudmu karena ini mau ambil untung dari klan Saka yang kaya dan berkuasa? Karena apa kamu beneran mau dapat gratisan kayak komen di live-mu itu? Mana mungkin? Karena aku mau lihat kali ini kamu nggak dapat bunga Gyoku. Kamu masih bisa apa? Jalan. Ayo jalan. 차가운 바닥에 밀어버린 심장 Can't you stare at me 나를 더 Untung nggak telat Carla, ayo kita masuk. Santai aja. Reinkarnasi kali ini, tujuanku datang ke sini bukan dapetin hoki dan nikah sama Cole, tapi buat mereka bayar akibat dari pilihan mereka. Ayo. 붙는 어떤 그림자 Feels like it's all over now Believe in yourself 지움 We're going to the top Kalian lagi ngapain? Ini kan pernikahan Carla. Aku nggak sangka kamu nggak tahu malu begini. Carla udah habisin miliaran buat dekor lokasi pernikahan ini. Beraninya kalian pakai tempat ini. Ada apa ini? Satu pernikahan, dua pengantin? Carla, karena tumbuh besar sama kita, bisa dianggap adikku lokasi yang dia pesan agak kecil. Jadi aku suruh dia pakai lokasi ini. Ngapain jelasin ke dia? Ibu Kana udah tua, udah pulang kampung juga. Kita bantu Kana bukannya udah seharusnya. Lagian kalian juga telat, tunggu Kana selesai baru giliran kamu. Kak, aku orang desa gak pernah lihat tempat sebesar ini.
Kamu nggak keberatan aku pinjam tempat pernikahanmu kan? Carla, kenapa begitu kamu lahir udah bisa nikmatin semua ini? Sementara aku cuma orang rendahan. Mulai hari ini aku bakal rebut semua yang jadi milikmu. Gak keberatan kok. Jangan khawatir, pakai aja sesukamu. Aku gak pernah mau barang yang udah kotor, apalagi pria. Makasih Kak, berikutnya aku mau lempar buket bunga. Carla, jangan menyesal ya. Ini buket bungaku. Aku sengaja gak mau nukar bunga gioknya sama Kana, kok bisa begini? Kirim bunga ini ke rumah. Karla, ini kan warisan kakekmu. Kamu bilang mau menikah bawa ini. Biar kakekmu bisa melihat kebahagiaanmu. Iya, tapi aku berubah pikiran. Kenapa buket bungaku bisa ada di kamu? Aku mesti berterima kasih ke Kak Charlie. Kalau bukan karenamu, aku nggak tahu gimana aku pakai bunga krisan punya Kak Carla. Carla emang kelewatan asal Kana juga nggak apa-apa. Charlie, ternyata kamu. Oke, ayo kita lempar buket bunganya biar para tamu senang. Ayo, kasih aku mau. Kasih aku. 3, 2, 1. Jangan, jangan. Kamu ngapain? Kamu tahu nggak bukit bunga ini punyaku? Carla, ini pernikahan Kana. Jangan buat onar lagi. Di hidup sebelumnya, setelah bunga gioknya pecah, Kana yang menyedihkan. Dapat simpati semua orang, dan dia sengaja menginjak gaun pengantinku. Aku jadi bahan tertawaan semua orang. Tapi Kana, di hidup ini semua tindakanmu bakal mendorongmu ke jurang kehancuran. Karena kamu ngotot mau jatuh ke jurang, jadi aku bantu kamu. Kamu tahu nggak apa yang udah kamu hancurin? Bukannya cuma bunga kaca aja. Di online shop banyak kok yang murah. Kalau kamu suka, aku beliin buat kamu. Sekarang kamu turun aja. Jangan buat malu di pernikahan Kana. Karena kalau kamu nyusahin Kana lagi, kayaknya kita nggak perlu lanjutin pernikahan ini. Kak Cole, jangan marahin Kak Carla karena aku. Karena nggak sama denganmu, hidupnya dari kecil udah susah. Kalau kamu masih mau nikah sama aku, buang jauh-jauh sifat manjamu itu. Baikkan dikit ke Kana. Dulu aku buta banget ya bisa suka orang kayak gini. Kalian udah keterlaluan, gak jelas kan? Oke. Karena kalian begitu perhatian sama Kana, kita nggak jadi nikah. Lagian kita kan urus resepsi dulu baru ke dukcapil. Kalian berempat bahagia. Lebih penting dari apapun. Apa kamu bilang? Kak Carla, ini kan cuma bunga kaca aja. Jangan marah, hati Kak Charlie cuma ada kamu. Menurutku kalian orang-orang kaya. Cuma barang kecil gitu gampang didapat. Gak perlu sampai marah. Kan cuma bunga kaca aja. 200.000 juga udah bisa dapat tak dulu kembalian. Carla jangan kelewatan. Betul, karena 200.000 ini bisa buat beli 10 buket, mestinya udah cukup. Menurut kalian ini bunga kaca? Bahan ini adalah giok kualitas tinggi. Yang buat ini adalah kakekku. Seniman terkenal di seluruh negeri. Jack nilainya 2 triliun. Kamu? 2 triliun? Diam kamu, Carla, cuma bunga kaca biasa aja dilebih-lebihin kayak gitu. Sesuka itu kamu sama uang. Betul, aku juga cucu Jack pewaris satu-satunya klan Saka. Dan satu-satunya putra klan Saka. Kok aku nggak tahu kakek pernah buat benda ini? Omongan Pak Charlie masuk akal. Pasti Carla bohong. Menurutku juga gitu, Carla itu Nona Saka. Ngapain bisa bohong begini? Carla, cukup. Setidaknya kamu itu putri orang kaya bohong buat nindas Kana. Apa pantas dengan statusmu? Cepat minta maaf ke Kana. Aku nggak sengaja pecahin buket bungamu. Kok gampang banget pecah ya? Aku bakal cicil uang ganti ruginya ke kamu. Kamu nggak perlu bawa Pak Jake buat nakutin aku. Nggak perlu ganti rugi. Pak, akhirnya kamu sadar juga. Kamu udah ngaku bohong. Tenang aja, aku nggak bakal salahin kamu. Bunga giok ini udah aku sumbangin ke Museum Nasional. Dananya akan disumbangin sama Museum Nasional ke anak-anak di desa terpencil.
Barusan aku udah selesai semua prosedurnya. Sekarang staf museum lagi jalan ke sini. Jadi maksudku, kamu harus ganti rugi ke negara. Kakak, kamu bercanda yang lucu juga leluconmu. Cuma prosedur karangan aja sampai dibuat seserius itu, aktingmu hebat ya. Aku udah injak bunga 2 triliun. Ini aku injak lagi. Karena kamu gak apa-apa. Gak apa, makin banyak kamu injak, nanti makin lama kamu di penjara. Diam kamu, Carla. Jangan nakutin Kana lagi. Gak lihat dia hampir terluka. Lalu sebagai cucu kakek, aku berani jamin sebelum kakek meninggal, dia gak pernah buat bunga giok ini. Terus surat amal ini pasti palsu, kan? Betul, cuma buket kaca aja kok bisa masuk penjara. Cara kamu gila ya. Karena tenang aja, aku gak bakal biarin kamu kenapa-napa. Makasih Kak Charlie. Kalian belum tahu aja, jangan nangis nanti. Kepala Museum Nasional tiba. Pak Liam dan bapak-bapak yang lain. Nona Carla, aku mewakili Museum Nasional berterima kasih padamu. Tenang aja, kami pasti akan menepati dana yang udah kita sepakati. Apa yang terjadi? Kepala museum Pak Liam dan para petinggi ini. Apa yang datang kemari? Kenapa mereka datangin Carla? Apa bunga giok yang Carla bilang itu beneran harta negara? Tidak. Nggak mungkin. Hubungan kakek dan Pak Liam sangat dekat. Dia kemari pasti buat menghormati kakek. Pak Liam, halo, aku Charlie. Cucu Pak Jack. Katanya kemampuan taksirmu hebat. Tolong bantu aku lihat ini. Ini barang yang dibawa adikku yang keras kepala ini. Katanya benda yang dibuat kakekku sebelum meninggal. Tapi kenapa pas dilihat kayak palsu? Kakekku nggak mungkin buat barang jelek kayak gini. Pak Liam, tolong lihat baik-baik. Kalau benda ini asli, aku bayar 10 kali lipat dari harga awal. Kalau palsu, Carla harus sujud minta maaf ke Kana. Sekumpulan orang bego. Pak Liam, menurutmu ini palsu kan? Pak Carla, kamu masih mau ngomong apa? Cepat sujud minta maaf ke aku. Sampah yang gak punya mata. Menurutku yang mestinya sujud minta maaf itu kamu. Bunga giok ini adalah peninggalan Pak Jack. Banyak orang di dunia yang rela keluarin banyak uang buat ini. Bisa sampai hancur seperti ini. Ini adalah kerugian besar buat negara. Apa kamu bilang? Jadi apa yang Carla bilang benar? Nggak mungkin. Mampus. Matilah aku. Siapa yang lakuin ini? Lebih baik ngaku aja sekarang. Jangan. Kalau kamu ngaku, kamu bakal jadi kriminal yang dikutuk satu negara. Mungkin bisa masuk penjara. Pak Liam, aku cucu Pak Jack, soal hancurnya bunga giok ini itu murni kecelakaan. Apa kamu bisa... Kenapa? Mau pakai nama kakek? Lepas tanggung jawab. Charlie, kalau kamu punya sedikit aja hormat ke kakek, kamu gak bakal biarin orang lain injak-injak karyanya. Dan gak bakal utamain perasaan pribadi di atas kepentingan nasional. Kamu! Carla, apa kamu mau buat karena masuk penjara? Kenapa kamu sejahat ini? Charlie, kamu salah. Bukan cuma karena aja kamu dan Cole Vino. Kalian gak bakal aku lepasin. Pak Liam, kamu mau tahu siapa pelaku penghancuran ini kan? CCTV ada di sini. Jangan lihat. Kak Charlie, Kak Cole, bantu aku dong. Bukit giok yang harganya tak ternilai bisa kalian anggap kayak bukit kaca murahan main lempar gitu aja. Tragis banget. Bukannya kalian mau ganti rugi? 2 triliun bayar aja. Sepeser pun gak boleh kurang. Kak, aku gak sengaja. Bisa gak kamu ampunin aku demi Kak Charlie dan Kak Cole? Astaga, ternyata kalian itu badutnya. Sekarang udah viral di sosmed si Kana ini kurang ajar banget. Dia yang awalnya sengaja tukar bukit bunga sama Nona Carla. Terus udah rebut aula pernikahan Nona Carla buat nikah dia sendiri. Terus pecahin giok bunga karya Pak Jack. Iya, siapa sangka dia berani hancurin karya berharga Pak Jack? Sekarang malah bilang Kak Carla yang maksa dia. Bukannya ganti rugi sendiri buat barang yang dirusak itu udah kewajiban. Diam, kami bayar. Kak Cole, Kak Charlie, maaf. Sebelum aku lempar,
Aku nggak tahu bukit bunga ini begitu berharga. Semua salahku. Gak apa-apa, kamu gak tahu gak apa-apa. Lagian udah kayak gini. Cuma 2 triliun aja kan kami bayar. Beneran 2 anjing bodoh 2 triliun itu nggak sedikit karena kalian mau jadi pahlawan, aku bantu kalian. Kalian mau bayar pakai apa? Ini harta nasional yang tak bernilai. Nona Carla jual ke kami 2 triliun. Itu karena kemurahan hatinya. Goblok! Pak Liam, jangan marah. Aku udah bicara sama ibu. Semua peninggalan kakek bakal disumbangin ke museum. Sayang aja bunga jiok ini. Nona, kamu beneran? Di hidup sebelumnya, semua peninggalan kakek dirusak sama Cole dan Charlie. Cuma biar karena ketawa. Di hidup ini semua barang kakek harus disimpan baik-baik. Ya di Carla masih ada kita. Dia sumbangin semua peninggalan Pak Jack. Artinya gak mau kita bayar kerugian. Beneran? Betul, aku kakak Carla Cole kan pria idamannya sejak kecil. Dia nggak mungkin celakain kita. Carla, kali ini kamu akhirnya ngerti juga. Aku harap setelah kita menikah, kamu bisa buang sifat manjamu itu. Jangan marah lagi ke kanan. Ngerti kan? Pak Cole, kamu gak mungkin merasa aku sumbangin semua barang kakek itu demi kamu kan? Apa maksudmu? Aku sumbangin semua barang kakek supaya barang-barang itu bisa disimpan baik-baik. Soal ganti ruginya, kalian tanya aja ke Pak Liam. Ya masalah diberesin satu-satu. Siapa yang rusak? Siapa yang ganti rugi 2 triliun? 2 triliun? Gimana aku bisa bayar Kak Cole, Kak Charlie? Aku mesti gimana? Gak apa-apa karena Pak Cole dan Pak Charlie kan udah bilang bakal bantu kamu bayar. Nah biar adil bagi rata. Seorang 1 triliun. Kenapa? Apa 2 putra keluarga besar nggak bisa keluarin 1 triliun? Atau kalian mau ingkar janji? Mana mungkin? Kalau gitu makasih Pak Cole, Pak Charlie sungguh murah hati uang ini. Aku sumbangin ke anak-anak terlantar di desa terpencil. Nona Carla hatinya mulia. Iya, anak pelayan itu menjijikan banget, nggak tahu terima kasih. Uang kalian keluarin reputasi aku yang dapat. Kak Cole, Kak Charlie, kakak udah keterlaluan. Padahal dia bisa nggak minta kalian bayar. Dia pasti nggak seneng aku dekat sama kalian jadi marah terus sengaja begini. Betul. Dari kecil dia suka cari perhatian. Dia cemburu aja kita baik ke Kana. Jadi dia pakai cara ini. Carla gak sangka kamu cemburuan kayak gini. Sama sekali gak pantas jadi istriku. Jadi istrimu, kamu gak layak. Cole, jangan pikir aku bercanda bilang batalin pernikahan ke kamu tadi. Carla, mau ngapain kamu? Aku peringatin kamu pernikahan kita itu menyangkut kerjasama bisnis klan Saka dan klan Gali. Kamu bisa ribut sesuka hati. Karena pernikahan Kana udah selesai. Pernikahan kita bisa dilakukan sekarang. Aku, Carla, gak pernah menarik kata-kataku. Atas dasar apa? Kamu pikir aku mau pakai barang yang udah dipakai? Kana, Cole, denger ya? Mulai hari ini, pernikahan klan Gali dan Saka dibatalin. Mulai sekarang kita gak ada hubungan lagi. Carla! Udah puas belum? Batalin pernikahan ini mestinya diskusin dulu sama aku kan? Emang perlu. Kepala klan Saka sekarang itu ibuku. Barusan ibu udah lihat live dan setuju aku batalin pernikahan. Charlie, kamu pikirin baik-baik gimana kamu lapor semua tindakanmu hari ini ke ibu. Aku nggak setuju pernikahan batal. Carla, kamu berani? Kenapa aku nggak berani? Klan Saka ninggalin klan Gali. Cuma kurang 1 rekan aja kok. Tapi klan Gali nggak begitu. Kamu segitu peduli sama Kana. Jadi seterusnya kalian berdua bisa saling berbagi istri. Kak, kamu jangan ngomong sembarangan. Mereka semua itu kakakku. Nona Saka bilang begini, tiba-tiba aku sadar karena ini aneh banget. Kena masalah bukannya cari suaminya, malah cari ke suami orang. Ini apa-apaan coba? Iya, menurutku mereka berdua kalau nggak ada apa-apa, aku live makan feses. Misiku sukses. Di hidup ini giliran kalian merasakan rasanya dimaki dan dibenci banyak orang. Pak Liam, ayo kita pergi. Karena kalau kamu keluar dari sini ini, jangan harap aku bakal nikahin kamu. You don't want to let me go. Don't say a thing. I'm right next to you. Carla, jangan menyesal. Hal yang paling aku sesali seumur hidupku adalah mengenal 2 pria ini. Carla, tunggu aja kamu.
Pak Liam, terima kasih ya. Kalau kalian gak ada, aku bakal ditindas habis-habisan. Nona, jangan formal begini. Aku dan Jake itu teman baik. Lagian kamu udah sumbangin banyak harta nasional, makanya aku harus dukung kamu. Tapi Nona, kamu tegas banget. Aku kagum padamu. Sifatmu sama kayak Jake di masa mudanya. Pak Liam, hari ini aku gak bisa antar kamu. Aku harus pergi beresin barang kakek. Nanti aku suruh orang antar ke museum. Baik, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Carla, aku beneran gak sangka tunangan dan kakakmu bisa lindungin karena Cicalang itu. Tapi sekarang mereka udah bayar 1 triliun seorang. Kamu juga udah batal nikah. Mereka udah tuai apa yang mereka tabur. Ini cuma permulaan. Aku Carla, bukan orang baik. Hidup sebelumnya mereka nindas aku sampai mati. Celakain. Ibu kena kecelakaan dan mati. Di hidup ini aku bakal dorong mereka ke jurang terdalam. Ayah, ibu, aku pulang. Goblok, beraninya kamu pulang. Siapa suruh kamu cari masalah sama Nona Carla? Carla yang cemburuan, dia yang batalin nikahnya. Apa aku perlu memohon-mohon ke dia? Kalau kamu gegabah banget. Kabar pernikahan klan Saka dan klan Gali juga disebarin. Banyak klan lain yang kerja sama-sama kita karena klan Saka sudah batalin kontrak. Kamu mau klan Gali gimana ke depanmu? Oh, sekarang aku perintahin kamu cepat baikan sama Carla. Terus usir si Kana itu makin jauh, makin bagus. Di luar bilang ke orang kalau dia yang buat kamu dan Carla salah paham. Sekarang udah berdamai. Aku nggak mau, karena nggak bersalah. Kamu harus pergi. Kau dengar kalau kamu nggak bisa nikah sama Nona Saka. Jangan harap bisa warisin grup Gali. Kamu bikin kesel aja. Dia, kamu awasin kakakmu. Oke. Apa si tua itu sudah gila? Dia mau batalin hak warisku. Aku ini anak laki-laki tunggal dia. Selain aku, siapa lagi yang bisa warisin grup Gali? Kakku, jangan marah. Paman cuma lagi marah aja. Gak mungkin beneran. Tenangin diri dulu. Kak, jangan minum lagi, kata ayah. Pergi. Kamu cuma anak haram. Beraninya ngurus urusan aku. Kak, kalau kamu masih sama wanita ini, ayah bisa marah. Diam, pengawal, segera dia keluar. Kak, sadar dong. Kak. Kerjasama denganku, aku bisa bantu kamu dapetin semua milikku. Kenapa pilih aku? Karena di matamu ada hati yang kuat. Juga karena musuh dari musuhku adalah temanku. Aku udah periksa kamu adalah anak haram Paman Gali. Meski udah diterima klan Gali dan punya status Nona Gali, tapi Bibi Gali dan Cole masih memandangmu rendah. Meski kamu bantu grup Gali menyelesaikan masalah krisis, tapi klan Gali nggak anggap kamu lebih tinggi dari pelayan. Apa kamu bisa terima itu? Kerjasama denganku. Aku bisa buat kamu dapetin semua milik klan Gali. Atau klan Gali nggak bakal bisa bertahan. Perlu bantuan apa dariku? Tak perlu, kakakmu bentar lagi bakal kena umpan. Mobilku datang, aku pamit dulu. Nonanya udah tahu semua yang terjadi di pernikahan, udah suruh aku pesan tiket pesawat paling cepat. Apa nomor penerbangannya? MF3122.
Di hidup sebelumnya, saat ini ibu tahu apa yang terjadi padaku di pernikahan dan memutuskan pulang dengan penerbangan MFT K122. Ibu, sayangku, jangan takut ibu udah pulang. Aku tutup dulu pesawatnya udah terbang. Penerbangan MF322 kena kecelakaan udara, seluruh awak pesawat dan penumpang tewas. Setelah ibu meninggal di kecelakaan pesawat, aku juga diusir dari Klan Saka. Bahkan seluruh perusahaan jatuh ke tangan Charlie dan Kana. Pak Sam, segera hubungin ibu untuk ganti pesawat. Baik, aku telepon sekarang. Sekarang penerbangannya udah diganti. Mumpung semua ini belum terjadi, aku mau ambil semua milikku, lindungin ibu dan seluruh perusahaan. Aku pulang kali ini gak ada orang yang bisa ambil milikku lagi. Ngapain? Hari ini Pak Charlie bawa Nona Saka ketemu pemegang saham orang asing, nggak boleh masuk. Kenapa aku nggak tahu ada rapat ini? Urusan klan Saka emang perlu bilang ke orang luar. Pakaian kayak gini pasti mau pansos sama klan Saka ya. Kalian gak kenal aku? Dua satpam ini baru pertama kali lihat. Mungkin orang baru. Panggil Jonas turun temui aku. Wah, kamu udah riset sebelumnya ya? Bisa tahu nama manajer perusahaan kita, Pak Jonas. Tapi risetmu nggak cukup. Pak Jonas udah dipecat dari dulu. Apa kamu bilang? Jonas itu seorang veteran yang membantu klan Saka membangun bisnis klan. Mana mungkin dipecat? Dia udah bukan manajer lagi. Sekarang cuma Pak Charlie dan Nona Saka yang megang kendali di grup Saka. Betul, nggak cuma Jonas. Bahkan kepala departemen lain yang melawan Nona Saka udah dipecat semua. Maksud kalian semua ketua klan Saka udah nggak ada? Setelah kakek dan ayah meninggal, aku nggak sempat ngurus perusahaan. Makanya ibu suruh Charlie ngurus perusahaan. Tapi nggak sangka, cuma dalam beberapa tahun perusahaan udah berantakan begini. Bahkan pengawal pun malas gak bertanggung jawab. Nona Saka datang. Jangan halangin jalan. Selamat pagi Nona Saka, hari ini mau makan apa? Kok aku nggak tahu di klan Saka selain aku masih ada putri kedua? Carla? Nona Saka? Bukannya dia nggak suka datang ke perusahaan? Kenapa hari ini tiba-tiba datang? Kamu siapa sih? Beraninya ngomong gitu ke Nona Saka? Betul. Jangan pikir karena marga Musaka udah bisa jadi Nona Saka. Semua orang di perusahaan tahu cuma Nona Kana itu adik kesayangan Pak Charlie. Nona Saka yang sebenarnya. Kana, margamu bukan Saka kan? Kenapa ganti marga jadi Saka? Oh, aku tahu. Apa kamu mumpung aku nggak di perusahaan, deketin Charlie dan nyamar jadi aku? Seriusan kita selama ini kira dia Nona Saka, ternyata palsu. Jangan asal ngomong kamu. Siapa yang kasih kamu masuk? Hari ini ada rapat pemegang saham. Nona Saka, kami bakal bawa dia keluar. Cepat keluar. Nona Saka itu adik kesayangan Pak Charlie. Gak sembarang orang bisa jadi dia. Kalau gak pergi, jangan salahin aku kasar. Kalau nggak mau dipecat, jangan dengerin dia. Panggil Charlie turun. Auranya memang kayak putri orang kaya. Karena ada di bawah, ayo kita jemput dia sama-sama. Hari ini, rapat pemegang saham Kak Charlie bakal kenalin aku sebagai adiknya ke semua pemegang saham dan aku bakal gantiin posisi Carla di perusahaan. Jangan sampai dia rusak semuanya. Harus singkirin dia dari sini. Departemen HR bilang ada dokumen yang hilang di lantai 1. Apa ini ulahmu? Aku lihat kamu nyelinap di perusahaan pagi-pagi. Pasti mau curi barang kan? Cepet keluarin. Aku nggak nyuri. Kamu. Nona Saka bilang kamu yang ambil. Jadi pasti kamu. Cepat keluarin. Bisa-bisanya datang ke sini mengacau di depan Nona Saka. Lancang.
Akulah Nona Saka yang sebenarnya. Apa kalian semua mau dipecat? Sih, Nona Saka itu ada di sini. Beraninya kamu ngaku-ngaku. Kamu cuma pinjam nama aja buat godain Pak Charlie. Ya, sampai ngebuang mau pecat kita. Dengar ya, Nona Saka udah janji aku adalah Nyonya Saka berikutnya. Jangan cuma-cuma rebut. Ini baju baru yang aku beli dasar jalan. Cepat sujud minta maaf. Lepasin aku. Kalian lagi ngapain? Pak Charlie, orang ini datang curi dokumen untuk Nona Saka menahan dia. Charlie, kapan klan Saka punya satu lagi putri kok aku nggak tahu? Aku yang suruh mereka begitu akhir-akhir ini karena udah bantu grup Saka dalam banyak hal. Lebih pantas jadi Nona Saka daripada kamu. Kak Carla, aku nggak sengaja. Jangan marah. Baru-baru ini banyak proyek baru. Kamu nggak sering ke kantor. Begitu datang dokumen kantor hilang. Aku cuma demi perusahaan curigain kamu. Hanan, jangan acting lagi. Jangan salahin aku nggak ingetin kamu ibu lagi jalan pulang. Dan soal hewan-hewan kita ini, lebih baik kamu singkirin mereka semua. Kalau kalian nggak sengaja nindas kamu, nggak perlu bilang soal ini, ibu kan? Siapa berbuat, siapa yang bertanggung jawab. Untung para pemegang saham ada ayo ikut aku ke ruang rapat. Kita udah kurang ajar sama Nona Saka, matilah kita. Dua tahun ini, begini kamu ngurus perusahaan? Aku umumin mulai hari ini. Nona gawat, penerbangan Nyonya kena masalah. Apa katamu? Aku udah suruh ibu ganti pesawat, kenapa masih bisa bermasalah? Kamu yang ngelakuin sesuatu ke penerbangannya. Udahlah, Carla, jangan ribut lagi. Pulang aja kamu nggak bisa seenaknya di sini. Aku kenalin ke kalian. Ini karena putri adopsi keluargaku juga putri klan Saka. Skillnya kalian udah tahu semua. Charlie, apa sebenarnya maumu? Carla, kamu dimanjain dari kecil. Menurutku, karena lebih cocok urus perusahaan daripada kamu. Bagaimana menurut kalian? Charlie, apa kamu mau merebut kekuasaan? Apakah kamu pikir para pemegang saham yang udah sama ayah dan kakek dari awal bakal dengerin kamu? Muda. Beberapa hari lalu, kontrak Pak Yudi itu bisa dapat berkat karena demi perkembangan perusahaan, Carla. Paman nggak pilih kasih. Lebih baik kamu nikmatin hidup saja. Oke, yang setuju karena urus perusahaan, angkat tangan. Kalian. Carla, kamu tahu kenapa meski ibu udah ganti penerbangannya dia masih kena kecelakaan? Kenapa? Aku dan ibu begitu percaya padamu. Maaf, Nona. Sam itu orangku, kamu mau pakai apa lawan aku? Kak Carla, kalau kamu tahu diri, cepat serahin aja sahammu. Mungkin aku bisa bujuk Kak Charlie. Izinin kamu terus jadi Nona Saka. Kalau aku nggak mau, Kalau gitu keluar dari klan Saka. Menurutku yang seharusnya keluar dari klan Saka ini kamu. Ibu, putriku, kamu udah menderita beberapa hari ini. Bukannya pesawatnya kecelakaan? Aku nggak tahu. Oh, kamu bilang penerbangannya. Aku nggak naik pesawat yang kalian atur. Apa? Pak Sam segera hubungi ibu buat ganti pesawat. Siap, aku telepon sekarang. Pak Sam jangan buru-buru pulang dulu. Nona, aku ganti penerbangan Nyonya jadi besok sore. Oke. Ibu, aku pesanin kamu pesawat pribadi. Besok langsung sampai di gedung grup Saka. Aku undang kamu lihat sandiwara. Dari awal kami udah gak percaya kamu. Karena kamu terlalu antusias. Kamu mau tahu banget soal penerbangan daripada aku dan ibu. Kalian juga terlalu gak sabar. Jadi aku merasa aneh.
Kamu. Dan kalian juga semuanya dipecat. Aku pemegang saham di perusahaan, bukan karyawan biasa. Atas dasar apa kamu pecat aku? Paman, lihat ini. Menurutku masalah ini jangan sampai orang lain tahu lebih baik kan. Apa maksudmu? Tak cuma Pak Budi, Pak Adi, Tante Nina, kalian juga ada tanda tangan perjanjian ini. Aku bakal kasih kalian uang 80% dari harga pasar ke kalian. Menurutku, kalian nggak mau perusahaan ngegedein masalah ini kan? Kamu sengaja ya? Kalian buat keributan hari ini cuma buat menyingkirkan kami dari sini kan? Iya, tapi sekarang kamu nggak punya cara buat balas. Ibu, aku salah. Selama ini aku dihasut, Ibu. Dengar aku dulu. Charlie, aku udah besarin kamu. Nggak sangka kamu bisa suap kepala pelayan buat celakain aku. Terus mau rebut rumah putriku. Jahat sekali kamu. Kalau aku nggak pulang, aku nggak tahu kalian saudara tiri bakal ngusir putriku kemana. Apa? Saudara tiri? Ayahmu mati muda. Aku lihat dia kasihan. Juga mau cari orang buat rawat kamu. Jadi aku adopsi dia. Siapa sangka dia nggak tahu berterima kasih. Cukup bawa adikmu pergi dari grup Saka. Ibu, grup Saka bisa sampai hari ini semua karena pimpinanku. Di grup Saka mestinya ada bagianku. Charlie, ini Saka, milik klan Saka. Bukan punya Charlie Saka. Jangan lupa kamu. Kita nggak punya hubungan darah. Di mataku kamu nggak punya hak jadi pewaris. Pergi sana. Baik. Jangan menyesal. Karena ayo kita pergi. Sayangku, ada ibu di hidup ini gak bakal biarin kamu ditindas. Di hidup ini? Apa, Ibu? Ibu kamu. Karena maaf, ibu telat pulang. Di hidup sebelumnya ibu gak keburu tolong kamu. Di hidup ini, ibu bakal lindungin kamu. Ternyata ibu selalu ada ibu tenang aja. Di hidup ini aku pasti buat mereka membayarnya. Tapi mereka tahu kamu udah pulang, mestinya bentar lagi sampai. Nyonya Saka. Nyonya Saka, anak-anak ribut. Kami udah kasih call pelajaran. Cuma salah paham. Saatnya kamu bantu aku kasih tahu kabar kepulangan ibuku ke klan Gali. Rencana dimulai. Ibu salah paham apa? Aku nggak suka cara nindas orang. Sekarang dia malah usir kakaknya. Nggak punya hati nurani. Karena lebih baik dari dia 10 kali lipat. Lagian aku nggak mau nikahin dia. Baguslah. Aku juga gak mau putriku nikahin kamu. Karena udah begini, kita gak perlu repot-repot ngurus kerjasama. Aku tarik dana di grup Gali. Nyonya Saka, jangan anak durhaka. Cepat minta maaf ke tante. Ayah, ngapain mesti mohon ke mereka? Apa tanpa mereka kita nggak bisa hidup? Karena Pak Paul sehebat itu, buat apa datang ke sini? Pak Gali, Nyonya Gali. Aku tegasin ya, selama Paul masih ada di klan Gali, jangan harap bisa ada kerjasama di antara kita. Pengawal, antar tamu. Karena dulu kamu suka Paul kan? Tolong bujuk ibumu. Kalau dana grup Gali ditarik, kita bakal habis. Iya, Carla, lihat pernikahan ini kan awalnya diatur. Kakekmu tenang aja. Aku pasti bantu kamu urusin. Paman, Bibi barusan omongan ibuku udah cukup jelas. Nggak perlu diulang lagi kan? Kalau kalian nggak mau dana grup Gali ditarik, lebih baik putusin hubungan sama Cole. Lagian keluarga kalian kan nggak cuma ada satu anak aja. Kulihat bicara oke kok. Carla, jangan ngadu domba. Ingat, Cole, mulai hari ini, kamu bukan orang tuan Gali lagi. Ayah kamu. Ayah, pergi. Carla, lihat, aku udah usir Cole dari klan Gali. Soal dana apa bisa dipertimbangin lagi. Kerjasama antara klan Saka dan klan Gali kedepannya akan diurus sama Widya. Baik. Oke, Widya. Kamu ngobrol aja sama Kak Carla baik-baik ya. Kami pergi dulu ya. Carla kenapa baik begitu sama mereka? Asal mereka bisa mutusin hubungan sama Cole, dia baru bisa jadi gila dan cari jalan. Cuman begini mereka bisa dibabat semua. Dalam waktu singkat klan Gali udah nggak bisa gerak. Kak Carla sekarang butuh bantuanku kan? Sekarang Charlie dan Cole udah diusir dari keluarga. Mereka pasti bakal sama-sama cari cara. Aku mau kamu kasih mereka harapan. Terus angkat posisi mereka. Terakhir biarin mereka jatuh pelan-pelan sampai hancur. Kalian? Ibu Widya ini rekanku.
Ini semua gara-gara Carla si jalang itu. Sekarang klan Gale juga usir aku dari klan, semua milik klan Gale. Dikasih ke Widya, si anak haram itu. Aku juga sama. Awalnya aku kira rencanaku sempurna. Tinggal nunggu nenek tua itu mati, aku bisa warisin klan Saka. Dan buat Kana jadi nona Saka nggak sangka. Kak Charlie, Kak Cole, kemampuan kalian hebat. Mereka belum tahu aja. Gimana kalau kita buka usaha sendiri? Kak Charlie, kamu punya skill pas di grup Saka. Kak Cole juga kenal orang-orang yang kerja sama grup Saka. Kita pasti bisa lebih sukses dari klan Saka. Ucapan Kana benar. Bersulang. Aku gimana? Jangan makan lagi, ayo jalan. Kak Charla, sesuai perintahmu, aku pakai kekuasaanku kasih call akses. Dia memang gak nahan diri, langsung transfer dana dari klan Galih buat jadi modal usahanya sendiri. Ini buktinya. Cuma 2 miliar. Nona Carla Kana bersama Cole dan Charlie mendirikan perusahaan. Mereka berencana pakai tipu daya buat mencuri sumber daya klan Saka. Sekarang sudah ada beberapa mitra yang kerja sama mereka. Kita mesti gimana? Apa perlu dihentikan? Gak perlu. Daripada dihentikan, aku mau kalian pakai sumber daya terbaik dukung mereka. Mau buat orang bertepuk lutut, harus angkat mereka setinggi mungkin. Asal cukup tinggi, mereka bakal mati pas jatuh. 2 miliar masih belum cukup. Aku udah sebarin kabar kalau klan Saka sedang butuh dana buat pembelian lahan di barat kota. Berdasarkan perhitunganku, mereka pasti melakukan apa aja buat merebut lahan ini dariku. Tapi Kak Carla, lahan di barat kota ini masuk dalam kawasan perencanaan prioritas nasional. Apa klan Saka berniat dapat lahan ini? Sekarang apa yang semua orang anggap bagus belum tentu bagus. Jadi kita belum tentu mau lahan ini. Tapi harus naikin harganya biar dana mereka terkuras semua. Ya, ini kan CEO grup Saka. Kenapa ikut acara lelang ini? Grup Saka tanpa aku. Gak bisa bertahan ya? Kak Charlie, kamu orang yang punya skill. Kamu sendirian buat klan Saka jadi besar. Tapi akhirnya gimana? Mereka nggak tahu berterima kasih. Nggak tahu gimana balas budi. Terus pakai alasan nggak ada hubungan darah usir kamu dari klan Saka. Apa? Klan Saka itu begini? Pantasan performa perusahaannya menurun terus? Iya, emang gak tahu terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat apa? Terima kasih karena kamu udah ngacauin perusahaan? Atau terima kasih karena kamu berani incar harta klan Sak dan adik kandungmu rebut barang orang? Kamu. Carla nggak usah bersilat lidah. Sejak Kak Charlie keluar dari klan Saka, kamu yang nerusin grup Saka. Grup Saka udah mau bangkrut kan? Sebelum kamu, klan Saka nggak bakal ikut acara lelang begini buat rebutan lahan. Kak Cole bener Kak, jangan keras kepala. Carla, jangan jadi orang nggak tahu terima kasih. Awalnya kalau kamu nurut, sekarang kamu udah jadi Nyonya Galih, bisa jamin sandang dan panganmu. Tapi sekarang, kamu mohon aku juga percuma. Kamu tunggu mati aja sama klan Saka. Coba mohon ke siapa, kita lihat aja. Para hadirin, pelelangan lahan di barat kota dimulai harga awal 60 miliar. Setiap kali pasang harga nggak boleh kurang dari 10 miliar. 70 miliar? Kenapa miliar? Carla, kamu gila ya? Dari 70 miliar ditambah jadi 150 miliar. Kenapa nggak mampu beli? Kak Charlie, Kak Cole, menurutmu apa dia tahu dana kita cuma ada 160 miliar, jadi dia tambah segitu? Mestinya nggak mungkin. Aku udah periksa detail mitra klan Saka. Sekarang ini kerja sama-sama kita. Dana di tangan dia mestinya udah habis. Tuh, cuma dengan ambil lahan ini klan Saka bisa balikin keadaan. Menurutku mereka terobsesi sama lahan ini. Kita mesti gimana? Mau lanjut lelangnya? Kak Charla, kalau kita secepat ini, nanti kalau mereka nggak ikut gimana? Gak mungkin. Bagaimanapun kita harus dapetin lahan ini. Kita punya banyak mitra yang kita rebut dari klan Saka. Kolaborasi ini nggak cuma libatin kita aja, tapi mereka juga. Tapi kita nggak ada uang lagi. Kalau gitu pinjam aja 3 bulan lagi, apa kamu nggak mau bunga 200%? Oke, aku masih punya hak transfer aset klan Galih. 160 miliar, apa ada penawaran lebih tinggi? 160 miliar sekali 160 miliar 2 kali. 160 miliar. 2 triliun. 2,6 triliun. 4 triliun. 4,6 triliun. Aku mau kasih harga tertinggi. Sekarang saatnya nyerah. Carla, aku bilangin ya lahan ini harus aku dapatin.
Oh ya, setahu perusahaan kalian kan baru buka. Apa punya uang sebanyak itu? MC, aku mau minta verifikasi dana. Kalau mereka nggak bisa bayar, lahan ini bakal jadi punyaku. Pak Charlie, Pak Cole numpang tanya kalian mau gimana bayarnya. Aku ada 160 miliar di sini. Charlie, barusan kamu kan nawar paling tinggi 4,6 triliun. Jadi kamu harus bayar 4,6 triliun dong. 160 miliar gak cukup. Kenapa buru-buru? Ayo semuanya. Cepat keluarin ponsel kalian, kasih semua uang yang kita pinjam. Kak Charlie, kamu mau aku pinjam online? Betul, cuma dengan dapatin lahan ini kita baru bisa menang. Oke. Kak Charlie, aku dan Vino udah pinjam 2 triliun, aku udah transfer ke kamu. Kak Charlie, pinjaman online dan pinjaman lainnya harus balik modal ya. Tenang aja. Aku dan Cole sudah pinjam 80 triliun, di total semuanya 2,6 triliun. Masih kurang 2 triliun lagi. Jangan ragu lagi. Kamu masih punya hak transfer aset klan Galih kan? Asal kita bisa ambil lahan ini. Mereka nggak bakal tahu itu kamu. Oke. Aku ada 2 triliun, cukup kan? Transaksi berhasil. Sekarang lahan di barat kota jadi punya kalian. Carla, aku udah bilang lahan ini harus jadi punyaku. Kedepannya klan Saka nggak ada hubungan sama lahan ini. Kalian tunggu bangkrut aja. Terus kamu, waktu itu usir aku dari grup Saka. Sekarang rasain pembalasannya. Habisin begitu banyak uang, terus pinjam online, dan gelapin uang perusahaan. Kalian nggak takut masuk penjara? Kak, kamu udah diusir dari klan Galih, gelapin dana milik grup Galih, itu perbuatan ilegal. Ilegal apanya? Dasar pengkhianat sialan. Punya hak apa kamu berani ngajarin aku? Orang nggak bisa ajarin orang lain. Cuma ada masalah ajarin orang baru bisa diingat. Kamu? Kak, nggak usah ngomong sembarangan. Sekarang realitanya lahan barat kota udah jadi milik kami. Harta dan kekayaan di masa depan bakal jadi punya kami. Betul, Carla. Kalian gak dapat lahan ini kalian klan Saka. Gak bakal bertahan sampai 3 bulan. Aku tunggu aja kamu jadi gelandangan yang mohon-mohon ke aku. Kok buru-buru amat? Masih ada 10 detik. Carla gak usah pura-pura. Karena kita dulu kakak adik, sekarang kamu sujud dan minta maaf. Mungkin 3 bulan lagi aku bisa kasih kamu makan. Omonganmu kebahagiaan. Gawat, makam kuno ditemuin di lahan di barat kota negara. Minta proyek dihentikan. Apa? Beneran. Beritanya udah keluar. Ini gak mungkin. Makam kuno di lahan barat kota. Kalian harus tanggung jawab bayar ganti rugi. Maaf, sesuai aturan pasar transaksi udah selesai, nggak bisa dikembalikan. 2 triliun ini nyawaku. Kembali kamu. Kak Carla, tante kalian hebat banget. Mereka yang terlalu rakus, Vidya. Berikutnya aku serahin ke kamu, ibu, kita pulang. Carla, ibu. Kalian jangan pergi bantu aku kali ini aja ya. Semuanya udah berakhir. Carla, ibu. Habis sudah. Kak Carla, setelah ayahku tahu Cole gelapin uang perusahaan, dia marah banget. Sekarang klan Galih aku yang warisin soal Cole dan yang lain. Kamu lihat video yang aku kirim. Punyaku! Karena kasus penggelapan dan pinjaman online, sekarang mereka udah dipukulin sampai cacat. Dan ngemis di jalan juga nggak tahu kapan bisa lunasin utang segede itu. Jamu bagus. Ibu. Semua orang mau jadi sukses dengan usaha mereka. Tapi kalau sampai celakain orang lain karena ambisi dan ketamakan, maka karma yang kamu tabur bakal datang cepat atau lambat.